Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revalina dengan NIM 14022500091. Saya dari kelas 1D Fakultas Ilmu Komputer dan Prodi Sistem Informasi. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang sumber daya informasi. Sumber daya informasi adalah semua elemen yang berfungsi untuk menciptakan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Komponen-komponen ini meliputi: 1. Sumber daya manusia, yang kedua perangkat keras, yang ketiga perangkat lunak, yang keempat data dan basis data, yang kelima jaringan dan telekomunikasi, yang keenam prosedur dan kebijakan. Yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah komponen penting dalam sistem informasi. Sumber daya manusia yang kompeten diperlukan untuk mengembangkan, mengoperasikan, dan memelihara sistem informasi. Peran sumber daya manusia dalam sistem informasi meliputi: yang pertama mengembangkan sistem, yang kedua mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak, yang ketiga mengelola data, yang keempat mengambil keputusan berdasarkan informasi. Jenis-jenis sumber daya manusia. Jenis sumber daya manusia dalam sistem informasi: yang pertama analisis sistem, yang kedua programmer, yang ketiga administrator basis data, yang keempat teknis jaringan, yang kelima operator komputer, yang keenam pengguna akhir atau end user. Dengan sumber daya manusia yang kompeten, sistem informasi dapat berjalan efektif dan efisien serta memberikan manfaat optimal bagi organisasi. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik dari sistem informasi. Contoh perangkat keras meliputi CPU, RAM, hard disk, motherboard, keyboard, dan monitor. Perangkat lunak atau software adalah program atau instruksi yang mengatur kerja dari perangkat keras. Beberapa perangkat lunak antara lain: yang pertama sistem operasi seperti Windows, Linux, dan Android. Yang kedua aplikasi, contohnya Word, WhatsApp, dan Chrome. Yang ketiga basis data yang dapat digunakan untuk keperluan akuntansi, pos, dan produktivitas seperti Office dan Google Workspace. Prosedur dan kebijakan. Prosedur dan kebijakan terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama prosedur meliputi aturan teknis penggunaan sistem. Yang kedua kebijakan menyangkut pedoman umum keamanan dan operasional. Yang ketiga keduanya bertujuan untuk menjaga keamanan, konsisten, dan efisien sistem. Strategi pengelolaan dalam sistem informasi. Yang pertama perencanaan strategis teknologi informasi, yaitu langkah awal yang penting untuk memastikan bahwa teknologi informasi selaras dengan tujuan organisasi. Yang kedua mengembangkan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan tim dalam mengelola, mengimplementasikan sistem informasi secara efektif. Yang ketiga penguatan keamanan
data benar, akurat, dan tidak berubah tanpa izin. Yang kedua, keamanan, melindungi data dari akses tak sah, pencurian, dan kerusakan. Yang ketiga, ketersediaan, memastikan data dapat diakses kapanpun diperlukan, serta menyediakan backup dan pemulihan. Yang keempat, konsistensi, memastikan data valid dan sesuai aturan, termasuk prinsip ESIC, Komisi Konsistensi, Isolation, Durability. Pengelolaan yang baik dari data dan basis data sangat penting untuk menjaga keefektifan dan efisien operasional. Jaringan dan telekomunikasi. Jaringan dan telekomunikasi itu fondasi sistem informasi modern. Adapun jenisnya, yang pertama LAN, Local Area Networks, yaitu wilayah kecil. Yang kedua WAN, Wide Area Network, cakupan luas antar kota atau negara. Yang ketiga internet, jaringan global. Kesimpulan dari materi di atas adalah sumber daya informasi sangat penting untuk pengambilan keputusan, perencanaan strategis, dan pengelolaan pengetahuan bagi individu, bisnis, dan pemerintahan. Baik, terima kasih presentasi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.